Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini ada berita sing super neumaning ya guys. Hari ini Roy Suryo CS berada di Polda Metro Jaya bersama siapa? Iya, saksi ahli. Tapi saksi ahlinya gue jenggotnya dobrak guys. Kayak biksu Tongo yang luar biasa gitu. Sepertinya dia lagi mencari kitab suci ya guys. Dan lucunya ya guys ya, kata dari saksi ahlinya Roy Suryo itu ya guys ya, bilang dalam penelitian Roy Suryo itu tidak ada yang namanya penghasutan ataupun fitnah. Lah gimana? Lah, ini ada kan tujuannya supaya Roy Suryo CS itu hukumannya dikurangi. Tapi wong wis jelas ya guys ya, nasi wis jadi bubur ya guys. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh saksi ahli dari Roy Suryo CS ya guys ya, ini langsung dibantah oleh kuasa hukum Pak Jokowi dan juga Polda Metro Jaya. Arep ngapa maning kowe iki? Karena apa? Dari pihak Pak Jokowi sudah ada 24 bukti. Nah, kabarnya sekarang kan sudah dikembalikan tuh karena buktinya belum lengkap. Nanti dari Polda Metro Jaya akan melengkapi semua itu. Nah, kalau sudah melengkapi ataupun sudah lengkap, ya otomatis sidang pengadilan. Dan ada juga Hasan Nasbi yang bilang membocorkan kenapa Pak Jokowi selalu menang. Siapapun lawannya, ternyata ya tonton sampai rampung ya. Men ora gagal paham. Karena apa? Kalau nontonnya separuh-separuh, nanti timbulnya fitnah, nanti timbulnya ora percaya. Makanya tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita lihat dulu saksi ahli dari Roy Suryo CS yang menurut saya aduh jangan. Saya melihat ya berdasarkan data-data yang muncul dalam proses penyidikan, saya kategorikan tuturan Roy Suryo ini dengan Pak Rismon itu masuk kategori paling tidak saya 4 kelompok mempertanyakan integratif ya itu memperkirakan ya menilai mengevaluasi gitu ya dan meragukan. Jadi semua kategori itu ya dalam analisis linguistik itu tidak berdampak hukum, gitu ya. Jadi kategori mempertanyakan itunya hanya tinggal dijawab. Kategori meragukan tinggal dijawab dengan yang meyakinkan. Kategori menilai ya tinggal mengiyakan atau mentidakkan. Tidak ada sanksi hukum di situ. Jawabnya malah mempidanakan. Iya. Ya guys ya. Lah, bertanya tidak. Kalau ia memang bertanya, ya langsung sowan ke rumah Pak Jokowi, bro. Aduh, kok ini jenggotnya dewa teman. Kayak biksu Tongo. Sejauh data yang muncul dalam itu ya, karena datanya panjang sekali, berbagai macam rekaman di YouTube, di mana dan sebagainya, di TV segala macam, makanya cukup menguras waktu ya dan saya harus membaca lebih teliti sehingga tapi 4 kategori itulah yang muncul hari ini. Tidak ada kategori menghasut, tidak ada kategori memfitnah. Tidak ada kategori memanipulasi data. Waduh. Dari data yang muncul. Ini murni analisis kebahasaan ya, bukan analisis hukum. Gitu. Itu yang
Waduh, waduh. Tidak ada kategori menghasut, ciri guys. Tidak ada kategori memfitnah. Astagfirullahaladzim, ya guys ya. Nah, ini guys ya, sudah mulai ketar-ketir ya guys ya. Karena apa? Ya, dari bukti 24 itu ya guys ya, semuanya isinya menghasut. Kalian juga bisa melihat sendiri ya guys ya. Yang jelas-jelas Roy Suryo itu sudah jelas wong sing diteliti guys, salah ya guys ya, fotokopi guys. Bisa langsung menyimpulkan dirinya menyebut fotokopi tidak bisa menjadi bukti. Lah dheweke neliti fotokopi. Lah siki dikeluar-keluarna. Jerene kami tidak ada menghasut, kami tidak ada memfitnah. Langsung disekakmat oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Yang kita laporkan itu, Nah, itu guys ya. Wis jelas Bok, ada 24 bukti dan Pak Jokowi pun sampai ingin tahu bagaimana caranya ijazah yang jelas-jelas asli didapatkan dari UGM bisa-bisanya saat diteliti menjadi palsu. Ya jelas, fotokopi. Dan di sini dari pihak Polda Metro Jaya pun menguatkan itu. Kronologis perkara yang dilaporkan, ya, kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah Satu, dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut. Kemudian saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial. Krungu apa ora Rika gue, Kang? Aduh Jan, Kang jenggot dawa. Sembarangan Rika. Aksi, saksi ahli lo, gelo. Berarti batirnya Rocky Gerung ya guys. Aduh, mau ngelak bagaimanapun, wong wis ana bukti nih yang ngel ya guys. Buktikan saja nanti di pengadilan titik jebret ya guys ya. Karena apa? Ya, lagi dan lagi Pak Jokowi sudah mempunyai bukti-bukti, 24 bukti guys, plus flash disk. Ngapa kowe gue siki? Tuh jangan Rika gini dari melu-melu wis nggak kayaknya gue madan dari ex HTI ya guys ya. Gue cenggutnya jawab sih guys. Bahwa sebenarnya pembuktian ini pembuktian yang sederhana. Tetapi karena ada ahli, yang kemudian ahli ini dipercaya sebagai ahli, sebenarnya ahli ini ahli memanipulasi. Ini faktanya seperti itu. Yang kami pandang itu adalah dia ahli sudah memanipulasi. Anda berani banget ya mengatakan ahli yang Ya sudah jelas, memanipulasi. karena sudah tersangka. Itu yang pertama, ya kan? Kami membuat suatu laporan, ya kan? Laporan ini melalui mekanisme yang panjang. Ada proses membuat laporan itu menggunakan konsul dulu. Nggak langsung itu laporan itu bisa langsung jadi, itu nggak ada seperti itu, konsul. Jadilah LP. Setelah jadi LP, turun mindik penyelidikan. Ya kan? Di dalam
penyelidikan, diperiksa semuanya. Ya kan? Kalau memang dianggap ada peristiwa pidana, baru naik ke tahap penyidikan. Jadi ini semua proses sampai penetapan tersangka ini udah kita lalui semua, dan ini menggunakan ahli kurang lebih 22 ahli. Jadi kalau yang menurut saya ya, ketika Roy Suryo CS ini kemudian menyampaikan, ini kan sederhana sebenarnya, ketika UGM menyampaikan asli, teman-teman Pak Jokowi menyampaikan asli. Kemudian semua statement-statement ini semua dibantah oleh Roy Suryo CS dengan menyampaikan kepada publik bahwa dia menggunakan suatu metode yang kemudian metode itu menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal aslinya dia nggak pernah pegang. That's the point. Aslinya aja dia nggak pernah pegang kok. Dia berani ngomong gitu loh. Saya tebelin ya, saya tebelin. Silakan. Saya tebelin. Silakan Pak. Jadi yang diperiksa sama saudara Roy Suryo CS tidak pernah yang asli. Maka saya sampaikan bahwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu nyata. Yang dia goreng-goreng itu, yang dia katanya lakukan penelitian itu semua fitnah. Saya sampaikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak pernah diperiksa. Jadi Prof, saya kasih informasi ke Prof. Kemarin ya seperti biasalah, belanja masalah dan sebagainya. Kemudian ada yang lucu juga, ada ahli menyampaikan hal-hal, tapi didengerin semua. Saya lihat sangat profesional dan akuntabel. Didengerin semua, ada beberapa ahli dipaparkan. Nggak ada bantah-bantahan, nggak ada? Nggak ada, kita dengerin baik-baik apa yang mau disampaikan. Karena mudah persoalan ini. Saya akan bertanya sama prof-prof di depan. Ketika seseorang memeriksa sesuatu barang yang tidak asli fisiknya, Prof, apakah bisa dinyatakan itu palsu? Dasar penelitian mana yang bisa mengatakan memeriksa sesuatu hal yang digital langsung dibilang palsu? Itu persoalannya. Maka kemarin saya bilang sudah selesai. Mereka lihat aslinya. Oh, ada aslinya. Mereka Budi, ada watermarknya. Sampai saya dengerin. Ini ada garis merahnya nih, di fotonya ada garis merahnya. Ini ada embosnya ada. Walaupun keluar bernyanyi lagi ya, silakan saja. Ya jelas nyanyi ya guys ya. Nah, lumayan rame ya guys. Rame karena apa? Isu ijazah palsu ya guys ya. Ini memang sangat-sangat mendunia guys, membuming guys, viral dan terus-menerus ramai. Jadi ya pasti diteruskan kembali. Padahal kita tahu sendiri, kita dengar sendiri dari kuasa hukum Pak Jokowi bilang mereka sudah melihat emboss watermark. Bahkan ada yang berbisik, oh iya ada. Masih saja mengelak ya guys ya. Jere, itu tidak ada penghasutan, tidak ada yang namanya fitnah. Lakcan. Wong fotokopi bisa-bisa nih jadi acuan ya, wis monggo ya guys ya, monggo. Jadi nanti kalian tangkis semuanya di pengadilan. Titik kue ya guys ya. Titik itu biar apa? Biar ada kepastian hukum. Ajak keluar-keluar baik ya guys. Pak Jokowi itu Sun Tzu sejak itu. Pak Jokowi itu menang dulu baru berperang. Yakin dulu dia menang tuh. Dari tangan kemenangan itu baru dia ikut perang. Kalau orang lain dalam politik itu perang dulu buat cari kemenangan kan. Pak Jokowi sebaliknya itu. Dia menang dulu baru memastikan diri ikut perang. Jadi kalau nggak menang dia nggak akan berperang tuh. Buat dia mengutamakan data-data intelijen. Kita harus kenali siapa kompetitor kita lawan kita. Jadi sebanyak mungkin data intelijen yang kita miliki, maka kita bisa memastikan kemenangan. Baru kita perang. Ini pasti akan ada survei, data-data kepuasan masyarakat segala macam. Kalau nggak menang ya nggak akan ikut perang gitu. Makanya dia menang terus. Nah, data yang dia miliki baru dia ikut perang. Makanya putusannya di detik-detik terakhir itu. Jadi kalau 50-50 aja nggak akan maju tuh. Bahwa Jokowi itu adalah teknokrat elektoral. Jelas ya guys ya. Kingmaker ya guys ya. Orang tuh kalah ya guys. Lakon dilawan, arep tekan di ora bakal kalah ya guys. Dan sekali lagi ya guys ya, untuk teroris
Udah, katanya sudah selesai bukunya. Ya sudah, kalian mending hidup antang dulu. Nunggu sampai ke pengadilan. Ajak keluar-keluar baik. Malah menambahkan saksi ahli. Saksi ahli itu untuk apa? Ya, tujuannya mengurangi yang namanya hukuman. Lah, wis lah, 12 tahun baik, guys. Kalian setuju nggak? Teroris mendekam 12 tahun di penjara? Jika setuju, tolong tulis di kolom komentar. Dan jikalau ada yang tidak setuju, ya tulis saja di kolom komentar. Ini negara demokrasi, bebas berpendapat. Tapi ingat ya guys ya, kalau tidak ada penyokong video, jangan asal jeplak. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabang sampai Merauke,
putra terbaik Indonesia. Lanjutkan mimpi, wujudkan cita. Jokowi